Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Rafiq dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Makul KN1. Dosen pengampunya yaitu Bapak Rosadi SAG MSI. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa dan menyiksa bangsa Indonesia. Gubernur Van der Bos memerintahkan rakyat Indonesia untuk menjalankan politik tanam paksa untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Politik tanam paksa membuat rakyat semakin menderita, sebab mereka harus menanam 1 atau 5 tanah dengan peraturan Belanda dan membayar pajak serta ganti rugi tanaman. Pada tahun 1942, penjajahan Belanda di bumi Nusantara berakhir dan diganti dengan penjajahan Jepang. Kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi penderitaan politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda, sehingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Alhasil, terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Dias juga memaksa masyarakat Indonesia untuk kerja paksa, membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Penarukan. Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa. Masyarakat juga diperintahkan untuk mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pelabuhan Merdeka. Tidak lama kemudian, Dias digantikan Jensen yang akhirnya dikalahkan oleh Inggris. Komite Hijaz merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dikomandani oleh Kiai Wahab Hasbullah. Komite Hijaz dibentuk pada tahun 1924-1925. Pembentukan itu sesungguhnya merupakan respon atas ancaman kebijakan artikulalitas mazhab yang digulirkan oleh Ibnu Saud. Sesungguhnya yang menjadi keresahan utama kala itu adalah ancaman pemutusan batin antara umat Islam dan panutannya Nabi Muhammad SAW. Situs bersejarah termasuk makam Nabi Muhammad diancam akan dibongkar. Hal ini menjadi keresahan serta kegelisahan semua umat Islam kala itu. Namun sejarah mencatat hanya umat Islam di Indonesia melalui Komite Hijaz yang berani menyampaikan kebenaran terhadap kebijakan Ibnu Saud tersebut. Kita ingat pada tahun 1925, Arab Saudi juga mengalami hal yang sama. Hal yang persis dengan dialami saat ini. Kala itu, Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi. Makkah, Madinah sebagai sebuah kawasan sesungguhnya dulu disebut dengan Hijaz. Kala itu, sebagai tercatat dalam sejarah, Raja Saud menerapkan sebuah kebijakan yang sangat melukai umat Islam, yakni artikularitas mazhab, yang juga memusnahkan artefak sejarah yang situs-situs peninggalan peradaban Islam. Termasuk salah satu adalah rencana membongkaran makam Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama Indonesia yang dimotori oleh Kiai Wahab Hasbullah akhirnya membentuk apa yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Basri Syamsuri. NU berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum pelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Pada tahun 1916,
Lahir organisasi pergerakan untuk melawan penjajah Belanda. Organisasi pergerakan dikenal dengan nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi ini diinisiasi oleh Kiai Wahab Hasbullah. NU merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah ada sebelumnya. Namun NU memiliki cakupan yang menyeluruh dibandingkan organisasi-organisasi sebelumnya. Simbol atau lambang dalam sebuah organisasi merupakan suatu keharusan sebagai sebuah identitas. Hal ini juga menunjukkan eksistensi organisasi yang memiliki landasan yang kuat. Adapun yang membuat gambar atau lambang NU ialah salah satu santri Kiai Khalil Bangkalan, yaitu Kiai Ridwan Abdullah dari Surabaya atas perintah dari Kiai Wahab Hasbullah. Sebelum membuat lambang NU, tentunya Kiai Ridwan Abdullah melakukan tirakat terlebih dahulu dan mulai puasa, sholat istikharah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa lambang NU tidak sekedar lambang tetapi sebuah bentuk dari riwayat para ulama, khususnya Kiai Ridwan Abdullah. Setelah menjalani waktu, akhirnya muncullah ilham lambang NU dengan pola gambar bola dunia, tali dan melingkar 9 bintang dan lambang NU yang tentunya semua lambang tersebut itu mempunyai filosofi syarat makna. Adapun pertama dari 4 simbol tersebut, gambar bumi. Gambar bumi dalam lambang NU menjelaskan tempat manusia berasal dan tinggal. Maksudnya adalah manusia diciptakan dari bumi yang akan kembali ke bumi ketika meninggal. Pada waktu hari kiamat, manusia akan dibangunkan dari bumi. Yang kedua, bintang 9. Gambar bintang 9 di dalam lambang NU memiliki makna dan landasan yang kuat. Bintang besar paling di atas melambangkan Nabi Muhammad SAW, sedangkan bintang yang kecil di atas garis Khatul Istiwa berjumlah 4, baik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, merupakan lambang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bintang yang berjumlah 4 berada sebelah kiri dan kanan di bawah garis Khatulistiwa melambangkan tempat mazhab yang menjadi pedoman NU, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan jumlah keseluruhan gambar bintang yang menjadi simbol NU adalah lambang dari Wali Songo. Tampar atau tali yang melingkari bumi memiliki makna persatuan, kesatuan yang dilandaskan kepada Allah, menjadi perekat yang kuat dalam setiap hubungan antar hamba kepada Allah. Yang keempat, warna lambang NU. Warna lambang NU yang berwarna dasar putih memiliki arti kesucian dan warna hijau melambangkan kesuburan. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari, kakek dari Kiai Abdullah Wahid, presiden keempat, adalah salah satu tokoh terbesar Islam Nusantara dan juga maha guru para ulama dan kiai seluruh pesantren di Indonesia. Sumbangsi dan kiprah Kiai Hasyim Asy'ari sangat penting bagi gerakan Islam di Nusantara dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi massa Islam yang didirikan 1926, Nahdlatul Ulama, membawa dampak yang memainkan peran pesantren penting dalam corak Islam Nusantara dan kepentingan bangsa Indonesia. Di kalangan dunia pesantren dan para kiai, Kiai Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar Hadratus Syekh yang artinya maha guru. Kiranya gelar yang dipandang tidak terlalu berlebihan karena beliau adalah seorang inisiator berdirinya NU. Di samping itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai seorang pemikir Islam
dengan berbagai karya tulisnya dijadikan sebuah rujukan oleh para ulama terkemudian. Kedua, Kiai Abdul Wahab Hasbullah adalah ulama pendiri dari Nahdlatul Ulama NU, sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Selain aktif dalam politik, Kiai Hasbullah juga turut mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama. Kiai Hasbullah lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret 1888. Ia adalah seorang ulama yang memiliki pandangan modern. Hasbullah memulai dakwahnya dengan mendirikan sebuah surau kabar bersama Suara Nahdlatul Ulama atau SWNO. Berita Nahdlatul Ulama, Kiai Abdullah Wahab Hasbullah adalah seorang pelopor kebebasan berpikir untuk kalangan umat Islam di Indonesia. Ia menjadi ulama yang menekankan tetap berpentingan sebuah kebebasan dalam keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Dalam perspektif menekankan tetap pentingnya sebuah kebebasan dalam keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Yang ketiga yaitu Syekhona Khalil. Syekhona Khalil adalah tokoh yang berperan secara langsung dalam pendidikan organisasi para ulama pesantren. Pesan spiritualitasnya yang disampaikan melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin menjadi faktor penentu bagi berdirinya NU, dan pesan simbol Syekhona Khalil inilah yang telah menepis keraguan keagamaan dan kegelisahan Kiai Hasyim untuk mendirikan NU. Keyakinan Kiai Hasyim terdapat pesan spiritual gurunya itu lalu diteruskan secara lahiriah kepada Kiai Wahab Hasbullah sebagai pembawa ide untuk ditindaklanjuti dalam sebuah permusyawaratan ulama di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, 16 Rajab 1344 Hijriah. Setahun sebelum Syekhona Khalil wafat, musyawarah para ulama tersebut melahirkan Komite Hijaz yang kemudian ditetapkan namanya menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama. Isyarat tongkat muska dan tasbih yang diberikan Syekhona Khalil kepada Kiai Hasyim Asy'ari melalui Kiai As'ad berhubungan dengan Jamiah sekaligus Jamaah NU. Tongkat Musa adalah simbol komando atau kepemimpinan, sementara tasbih adalah simbol spiritualitas dan simbol budaya. Kombinasi keduanya diharapkan agar memimpin NU memiliki pandangan, sikap, dan tindakan pada terjaga keseimbangannya antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Muaranya adalah keteladanan al-uswah, di mana pandangan, sikap, dan tindakan pemimpin NU harus dapat dijadikan teladan oleh jamaah.